Siang bagi kita semua. Di sini saya akan kembali menjelaskan materi pada bab 11 yaitu mengelola fungsi audit internal pada mata kuliah audit internal. Nah, sebelum saya menjelaskan pada bab 11 ini, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Apriani Brutu dari kelas AKP 7B dan dosen pada mata kuliah audit internal yaitu Ibu Dr. Deliana SEAK MSI CA. Nah, baiklah. Pada bab 11 ini, yang akan saya jelaskan mengenai tentang mengelola fungsi audit internal memiliki 6 subtopik yang akan saya jelaskan pada bab 11. Yang pertama ada peran auditor internal, yang kedua ada fungsi auditor internal dalam struktur organisasi, yang ketiga ada kegiatan audit internal untuk organisasi, yang keempat ada independensi dan objektivitas, dan yang kelima ada ancaman terhadap independensi auditor, dan yang keenam ada pertahanan 3 lini. Nah, inilah yang akan saya jelaskan pada bab 11 ini mengenai tentang mengelola fungsi audit internal. Nah, langsung saja kita ke topik yang pertama yaitu peran auditor internal. Nah, mungkin seringkali kita menganggap atau umumnya kita menganggap bahwa fungsi auditor eksternal dan internal sama saja, yaitu memeriksa laporan keuangan. Kita hanya menganggap bahwa fungsi auditor internal itu yaitu memeriksa laporan keuangan, mencari kesalahan apakah laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan yang bersangkutan telah disajikan menurut standar akuntansi keuangan ataupun tidak, dengan perbedaan pada siapa pengguna laporan mereka. Namun pada bab ini mengenai tentang fungsi auditor internal bukan hanya sekedar memeriksa laporan keuangan saja, namun pada bab ini lebih ditekankan bahwa peran auditor internal menonjolkan pada GRC yaitu governance, risk management, dan compliance dalam organisasi. Nah, di sini artinya bahwa setiap organisasi akan menghadapi yang namanya resiko, dan dari resiko yang timbul perlu untuk menangkal atau memitigasi resiko tersebut dengan membangun struktur tata kelola yang baik ataupun governance dan mengelola resiko yang ada yaitu risk management, serta menyelenggarakan sistem pengendalian yang andal termasuk kepatuhan terhadap aturan yang dibuat untuk memitigasi risiko tersebut. Nah, untuk itulah di sini kita dapat menggarisbawahi bahwa adanya fungsi dari audit internal yaitu kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh internal audit yang tidak hanya memberikan keyakinan saja, namun juga mencakup consulting service yang dirancang untuk memberikan nilai tambah bagi manajemen. Nah, pada bab ini juga akan menjelaskan bahwa bagaimana auditor internal dapat berfungsi untuk membangun struktur tata kelola atau GCG, good governance dengan baik, serta mengelola resiko yang ada sehingga resiko tersebut tidak menimbulkan ancaman bagi perusahaan, serta menyelenggarakan sistem pengendalian yang andal, serta kepatuhan terhadap aturan untuk memitigasi resiko tersebut. Nah, itu adalah pengenalan pada bab ini mengenai bagaimana kita akan menganalisis tentang peran auditor internal. Nah, yang kedua adalah fungsi auditor internal dalam struktur organisasi. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa fungsi auditor internal harus ditempatkan dalam struktur organisasi, apakah itu perusahaan, baik itu badan usaha milik negara, BUMD, swasta, ataupun lembaga pemerintah, rumah sakit, atau organisasi pada umumnya. Nah, namun di sini dalam satu ujung fungsi auditor internal ditempatkan dalam deretan direksi ataupun senior management level. Dengan demikian, fungsi auditor internal mempunyai posisi yang terlihat nyata, otoritas, dan tanggung jawab untuk yang pertama ada mengevaluasi secara independen penilaian yang dilakukan manajemen terhadap sistem pengendalian internal. Nah, maksudnya di sini mengevaluasi adalah dalam perusahaan tentu perusahaan tersebut memiliki yang namanya pengendalian internal dan juga memiliki tingkatan-tingkatan manajemen, di mana manajemen ini akan menilai atau akan menilai kinerja apakah pengendalian internal yang telah diterapkan mampu untuk meminimalisasikan kesalahan yang material pada perusahaan itu. Nah, itulah salah satu fungsi dari auditor internal, yaitu mengevaluasi secara independen tentang
penilaian yang dilakukan oleh manajemen terhadap pengendalian internal. Yang kedua adalah menilai kemampuan organisasi. Menilai kemampuan organisasi ini bisa dalam yang pertama itu mencapai tujuan-tujuan bisnis, dan yang B mengelola, memantau, dan menekan resiko-resiko yang menghambat pencapaian tujuan organisasi. Itu adalah fungsi auditor internal di dalam struktur organisasi. Nah, di organisasi yang mengakui peran penting dari fungsi auditor internal akan menempatkannya dalam posisi yang akan memaksimalkan efektivitas dan kemampuannya untuk menilai proses manajemen risiko, pengendalian, dan juga tata kelola yang baik. Nah, selanjutnya ada kegiatan auditor internal untuk organisasi, di mana di sini ada peranan, profesionalisme, kewenangan, independensi dan objektivitas, tanggung jawab, rencana audit internal, pelaporan, dan juga pemantauan. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa auditor internal adalah kegiatan assurance dan consulting yang independen dan objektif berdasarkan asas penambahan nilai untuk memperbaiki kegiatan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Auditor internal membantu organisasi mencapai tujuannya dengan pendekatan yang sistematik dan berdisiplin untuk mengawasi dan memperbaiki efektivitas tata kelola, manajemen risiko, dan juga pengendalian internal dalam suatu perusahaan. Nah, yang pertama adalah peranan. Nah, peranan kegiatan auditor internal dibangun oleh Dewan Komisaris, Komite Audit, atau lembaga tertinggi dalam organisasi. Nah, tanggung jawab auditor internal ditetapkan oleh Dewan Komisaris sebagai bagian dari pengawasan ataupun oversight role dari Dewan Komisaris tersebut. Nah, peranan auditor internal dalam organisasi yang pertama itu yaitu melakukan pengawasan yang ditetapkan oleh dari Dewan Komisaris perusahaan tersebut. Yang kedua adalah profesionalisme. Nah, kegiatan auditor internal akan mengatur dirinya sendiri dengan menaati petunjuk wajib dari organisasi ataupun dari perusahaan tempat auditor internal ini sendiri ditugaskan. Nah, untuk itu, petunjuk wajib ini merupakan prinsip-prinsip yang merupakan syarat fundamental dari praktik auditor internal dan untuk mengevaluasi efektifnya kegiatan auditor internal. Nah, begitu juga untuk mengarahkan kegiatan auditor internal, maka sebagai tambahannya, auditor internal akan menaati kebijakan dan prosedur organisasi ataupun perusahaan di mana dia ditempatkan maupun pada pedoman-pedoman auditor internal. Nah, itu adalah termasuk profesionalisme pada auditor internal dengan cara menetapkan dirinya sendiri, menaati peraturan di perusahaan di mana dia bekerja. Nah, yang selanjutnya adalah ada kewenangan. Nah, kegiatan auditor internal dengan akuntabilitas yang ketat mengenai kerahasiaan dan pengamanan catatan dan informasi diberi kewenangan penuh dengan bebas dan tanpa pembatasan, mempunyai akses kepada semua catatan, harta fisik, dan pegawai untuk menjalankan tugas auditor internal. Nah, di sini semua pegawai diminta untuk membantu kegiatan auditor internal dalam memenuhi peran dan tanggung jawabnya. Nah, kegiatan auditor internal juga mempunyai akses penuh dan tanpa pembatasan kepada Dewan Komisaris. Nah, selanjutnya ada independensi dan juga objektivitas. Ini adalah hal yang sangat lumrah atau yang sangat umum kita dengar ketika auditor internal ditugaskan, harus memiliki sifat yang independensi dan juga objektivitas. Nah, kegiatan auditor internal yang independensi adalah kegiatan akan bebas dari campur tangan siapapun dalam organisasi, termasuk pemilihan mengenai apa yang diperiksa, lingkup, prosedur, frekuensi, penetapan waktu pemeriksaan, atau isi laporan untuk mempertahankan sikap independen dan objektif dari auditor tersebut. Di sini, auditor internal tidak akan mempunyai tanggung jawab atau wewenang atas kegiatan yang diauditnya, karena mereka tidak boleh mengimplementasi pengendalian internal, membuat prosedur-prosedur, menginstal sistem, membuat catatan pembukuan, atau melakukan kegiatan apapun yang dapat mengganggu pertimbangan dari profesionalnya. Nah, selanjutnya adalah objektivitas dari auditor internal. Auditor internal akan menunjukkan tingkat objektivitas tertinggi di dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi tentang kegiatan atau proses yang diperiksanya. Auditor internal akan membuat penilaian atas atau assessment yang seimbang dan tidak dipengaruhi kepentingan pribadi atau dipengaruhi pihak lain dalam membuat pertimbangan profesionalnya. Itu adalah yang termasuk ke dalam independensi dan objektivitas. Selanjutnya adalah tanggung jawab. Nah, lingkup auditor internal meliputi
meliputi tetapi tidak terbatas pada pemeriksaan dan evaluasi kecukupan dan efektifnya tata kelola, manajemen resiko, dan pengendalian internal, dan juga mutu kinerjanya melaksanakan tanggung jawab untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Nah, tanggung jawab ini ada beberapa tanggung jawab yang dijalankan oleh auditor internal. Yang pertama ada mengevaluasi paparan risiko yang berkenaan dengan pencapaian tujuan strategis organisasi. Yang kedua ada mengevaluasi tingkat kepercayaan dan integritas informasi dan cara-cara yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan informasi tersebut. Yang ketiga ada mengevaluasi sistem yang dibuat untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, hukum, dan peraturan perundang-undangan yang bisa berdampak signifikan kepada organisasi. Yang keempat ada mengevaluasi cara-cara mengamankan aset dan memeriksa apakah aset tersebut memang ada dan mengevaluasi efektif dan efisiensinya penggunaan sumber daya. Selanjutnya adalah ada rencana auditor internal. Nah, di sini auditor internal dapat menelaah dan menyesuaikan rencananya apakah sejalan dengan perubahan-perubahan dalam bisnis, risiko, operasi, program, sistem, dan pengendalian. Nah, setiap perubahan yang signifikan dari apa yang sudah disetujui akan dikomunikasikan kepada direksi dan dewan komisaris melalui laporan kegiatan yang berkala. Jadi ketika auditor internal memiliki rencana untuk perbaikan-perbaikan yang lebih baik, harus juga menyesuaikan dalam perubahan bisnis, risiko, operasi, program, sistem, dan juga pengendalian. Selanjutnya ada pelaporan dan pemantauan. Nah, laporan auditor internal dapat memasukkan tanggapan manajemen dan tindakan perbaikan yang sudah atau akan diambil berkenaan dengan temuan dan rekomendasi yang spesifik. Tanggapan manajemen dari area yang diperiksa apakah yang sudah ada dalam laporan audit atau yang akan diberikan, kemudian mencantumkan jadwal untuk tindakan perbaikan yang akan diambil beserta penjelasan mengenai tindakan perbaikan apa yang akan diambil. Nah, dari kegiatan auditor internal bertanggung jawab untuk menindaklanjuti tanggapan manajemen atas temuan dan rekomendasi auditor internal. Nah, semua temuan yang belum ditanggapi akan berada dalam arsip masalah-masalah terbuka. Nah, itu adalah termasuk ke dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh audit internal untuk organisasi. Nah, selanjutnya ada independensi dan objektivitas. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa memang ketika kita mendengar tugas dari auditor internal yang sering diungkapkan adalah adanya independensi dan objektivitas. Mengapa independensi dan objektivitas ini sangat dibutuhkan? Karena memang ketika auditor internal ditugaskan harus tidak dapat memihak, tidak bias, artinya dapat mempertahankan, dapat memberikan nilai seperti apa yang memang terjadi. Artinya ketika auditor internal bekerja pada suatu organisasi ataupun perusahaan, bebas dari campur tangan siapapun, termasuk pemilihan mengenai apa yang diperiksa, lingkup, prosedur, frekuensi, penetapan waktu pemeriksaan, atau isi laporan untuk mempertahankan sikap independen dan objektif. Nah, objektivitas yang tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi yaitu mengenai tentang kegiatan ataupun proses yang diperiksanya. Artinya, dalam penugasan, auditor internal akan membuat penilaian yang seimbang dan tidak dipengaruhi oleh pribadi apapun. Nah, selanjutnya ketika kita telah mempelajari bagaimana kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh auditor internal dalam sebuah organisasi, di sini kita akan membahas tentang ancaman atau threat to independence. Ancaman terhadap independensi auditor. Ada 4, ada self-review threat, ada intimidation threat, ada self-interest, dan ada advocacy threat, dan ada familiarity threat. Nah, di sini self-review threat adalah ancaman terhadap independensi auditor yang memeriksa apa yang dikerjakannya sendiri. Nah, misalnya ketika auditor internal mengaudit bertugas di bagian accounting dan ditugaskan menangani buku penjualan, dan ketika periode selanjutnya dia mengaudit buku penjualan untuk semester yang lalu. Artinya itu adalah tantangan independensi bagi dirinya sendiri. Ketika dia sudah mengaudit penjualan accounting, penjualan tahun lalu, dan dia ditugaskan kembali untuk mengaudit penjualan tahun itu, apakah dia akan tetap menggunakan laporan yang diperiksanya pada tahun lalu ataupun memang telah betul-betul diperiksa pada saat ditugaskan. Nah, yang kedua ada advocacy threat. Seperti self-review threat di atas, bedanya di waktu yang lalu
auditor internal melakukan penugasan konsulting dan memberikan advice atau nasihat mengenai proses tertentu dalam sistem pengendalian internal. Nah, sekarang ia menelaah proses di bagian penjualan yang mendapat advice-nya 6 bulan yang lalu. Yang ketiga ada familiarity threat, ancaman terhadap independensi auditor yang sangat familiar dengan tugas yang dihadapinya sehingga ia berpotensi menjadi lengah. Ancaman semacam ini dapat diatasi dengan rotasi kerja ataupun cuti. Yang keempat ada self-interest, artinya auditor mempunyai kepentingan pribadi dalam area yang diauditnya. Ini merupakan hal yang ancaman yang sering terjadi, yaitu self-interest. Artinya auditor yang ditugaskan pada suatu organisasi ataupun perusahaan yang memiliki kepentingan keluarga ataupun kepentingan kerabat yang dapat mengancam independensi dari auditor tersebut. Yang selanjutnya adalah ada intimidation threat, ancaman terhadap independensi auditor yang diintimidasi apapun intimidasinya. Artinya, akan ada banyak alasan untuk terjadinya impairment atau kehilangan independensi pada auditor terhadap objektivitas auditor. Apapun ancamannya, impairment terjadi karena benturan kepentingan atau conflict of interest. Benturan kepentingan ini dapat menyebabkan hilangnya independensi atau hilangnya persepsi orang lain. Auditor yang memeriksa pekerjaannya sendiri atau self-review dengan sengaja tidak melaporkan kesalahan yang ditemukannya. Ia betul-betul atau senyatanya kehilangan independensi. Itu merupakan ancaman-ancaman yang membuat auditor dapat kehilangan independensinya. Selanjutnya adalah pertahanan 3 lini. Nah, pertahanan 3 lini ini merupakan suatu pertahanan yang kita buat tantangan untuk mengkoordinasikan para spesialis-spesialis untuk melahirkan best practice yang dapat membantu organisasi mendelegasikan wewenang dan mengkoordinasikan tugas dan tanggung jawab manajemen risiko dengan pendekatan yang sistematis. Di 3 lini pertahanan ini mencerminkan 3 kelompok dengan fungsi-fungsi yang berbeda, yakni yang pertama fungsi-fungsi di mana resiko terjadi dan karenanya harus mengelola resiko tersebut. Yang kedua, fungsi-fungsi yang mengawasi resiko. Dan yang ketiga, fungsi-fungsi yang memberikan independent assurance, yakni fungsi auditor internal. Nah, dari pembagian tersebut kita dapat melihat secara alamiah 3 lini pertahanan. Lini pertahanan pertama adalah manajemen kontrol atau manajemen operasional, termasuk pengendalian internal. Lini pertahanan kedua terdiri dari berbagai fungsi pengawasan atas pengendalian resiko atau risk control dan kepatuhan compliance yang dibuat oleh manajemen. Lini pertahanan ketiga adalah independent assurance atau audit internal yang merupakan wilayah kegiatan auditor internal. Nah, lini pertahanan pertama ada manajemen operasional. Nah, pada lini pertama ini para manajer operasional yang terutama berurusan dengan risiko dan karenanya mereka yang harus mengelola risiko tersebut, mereka juga bertanggung jawab untuk mengimplementasikan tindakan-tindakan perbaikan atas kelemahan-kelemahan dalam proses bisnis dan pengendaliannya. Nah, artinya di sini manajemen operasional bertanggung jawab untuk mengadakan pengendalian internal yang efektif dan melaksanakan prosedur pengendalian risiko sehari-hari. Manajemen operasional yang mengidentifikasi, menilai, mengendalikan, dan memitigasi risiko, memimpin pengembangan dan implementasi kebijakan dan prosedur internal, dan memastikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan sejalan dengan tujuan organisasi. Nah, ini adalah lini pertahanan pertama, artinya ini adalah manajemen operasional, lini pertahanan pertama untuk keberlangsungan pada suatu organisasi ataupun pada suatu perusahaan. Yang kedua, ada fungsi manajemen risiko dan fungsi kepatuhan. Nah, di sini secara spesifik, fungsi-fungsi dalam lini pertahanan kedua bisa berbeda dari satu organisasi ke organisasi yang lain, juga berbeda untuk industri yang berlainan. Namun secara umum dapat dikatakan fungsi-fungsi dalam lini pertahanan kedua terdiri atas yang pertama ada suatu fungsi manajemen risiko yang memfasilitasi dan memantau pelaksanaan praktik-praktik manajemen risiko yang efektif oleh manajemen operasional dan membantu pemangku risiko dalam merumuskan target risk exposure dan melaporkan informasi berkenaan dengan risiko secara memadai ke seluruh organisasi. Yang kedua, ada suatu fungsi kepatuhan yang memantau berbagai risiko khusus seperti ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, dalam kapasitas ini, suatu fungsi khusus melapor langsung manajemen senior dan satu fungsi lain melapor ke governing body direksi atau dewan komisaris. Nah, yang ketiga ada fungsi controllership yang memantau
masalah-masalah risiko keuangan dan risiko pelaporan keuangan. Nah, itu adalah fungsi dari lini pertahanan kedua pada suatu perusahaan atau organisasi. Yang ketiga ada lini pertahanan ketiga, ada audit internal. Nah, audit internal memberikan assurance yang komprehensif kepada governing body dan senior management dengan tingkat independensi dan objektivitas tertinggi dalam organisasi. Nah, artinya apa? Tingkat independensi ini tidak ada pada lini pertahanan kedua. Audit internal memberikan assurance mengenai efektif atau tidaknya tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal, termasuk bagaimana lini pertahanan pertama dan kedua memenuhi tujuan-tujuan manajemen risiko dan tujuan pengendalian. Artinya apa? Dalam lingkup assurance yang dilaporkan kepada governing body biasanya meliputi yang pertama ada sekumpulan tujuan termasuk efisiensi dan efektivitas operasi, perlindungan terhadap aset, dapat dipercayanya dan integritas proses pelaporan, dan ketaatan terhadap hukum dan ketentuan perundang-undangan, kebijakan, prosedur, dan juga kontrak. Yang kedua ada semua unsur manajemen resiko dan pengendalian internal yang meliputi lingkungan pengendalian internal. Nah, artinya apa? Suatu kegiatan audit internal yang profesional seharusnya merupakan persyaratan dalam tata kelola semua organisasi. Ini bukan saja penting untuk organisasi besar dan menengah, tetapi juga untuk entitas yang lebih kecil, karena yang kecil pun menghadapi lingkungan usaha yang sangat kompleks. Organisasi memerlukan struktur yang kokoh untuk memastikan efektifnya proses tata kelola dan proses manajemen risiko. Nah, selain daripada pertahanan tiga lini ini, artinya dalam perusahaan juga memiliki ruang lingkup pada auditor eksternal, regulator, dan lembaga-lembaga eksternal lainnya yang berpengaruh pada perusahaan tersebut. Artinya lembaga-lembaga eksternal yang berada di luar struktur organisasi, namun mereka juga dapat memainkan peran penting dalam struktur tata kelola dan struktur pengendalian ini, khususnya di jenis industri yang diatur seperti industri jasa keuangan atau seperti perbankan, asuransi, jasa keuangan dan perbankan, dan pasar modal. Nah, para regulator seringkali menetapkan aturan dan ketentuan untuk memperkuat pengendalian dalam suatu organisasi, dan pada kesempatan lain mereka melaksanakan fungsi yang independen dan objektif untuk menilai seluruh atau sebagian dari pertahanan di lini 1, 2, atau 3 sesuai dengan aturan yang mereka tetapkan. Artinya apa? Perusahaan ataupun organisasi perlu untuk memahami pertahanan dari tiga lini ini. Ketika sudah memahami fungsi dan tujuan-tujuan dari tiga pertahanan lini ini, baik dari pertahanan pertama, pertahanan kedua, sampai pertahanan ketiga, untuk meminimalisasi kesalahan yang material pada perusahaan, apakah pengendalian internal yang telah ditetapkan perusahaan dapat berjalan dengan baik. Artinya kita perusahaan ataupun suatu organisasi perlu memahami pertahanan tiga lini ini, yaitu adanya banyak variasi dari model pertahanan ini. Misalnya pertahanan lini pertama atau the first line of defense diberikan oleh staf barisan depan dan manajemen operasional. Yang pertahanan lini pertama atau second line of defense diberikan oleh fungsi manajemen risiko atau risk management function dan fungsi kepatuhan. Pertahanan lini ketiga atau the third line of defense diberikan oleh fungsi auditor internal. Ketiga lini ini merupakan lini yang saling bersangkutan dan saling berhubungan untuk mewujudkan tujuan dari suatu organisasi. Nah, demikianlah yang dapat saya jelaskan mengenai dari materi bab 11, yaitu mengelola fungsi audit internal. Saya minta maaf jika dalam penyampaian saya ada bahasa ataupun kalimat yang kurang dimengerti, dan di akhir saya mengucapkan terima kasih.